Assalamualaikum anak-anak semuanya. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran ya. Hari ini kita akan belajar mengapresiasi gambar objek. Bagaimana cara mengapresiasinya? Kita simak video ini dulu ya. Namun sebelumnya anak-anak, untuk menjaga diri kita dari rasa malas, ada baiknya kita membaca doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Dengan begitu, semoga Allah menjaga diri kita dari rasa malas belajar. Amin. Sebelum kita belajar mengapresiasi gambar, ada baiknya anak-anak belajar memahami proporsi dan komposisi dalam menggambar. Proporsi itu apa? Proporsi merupakan perbandingan antara objek yang satu dan objek yang lain. Perbandingannya apakah besar kecilnya sesuai. Oh iya, maksudnya objek gambar ya anak-anak. Jadi misal ketika kita menggambar lingkungan rumah, maka objeknya itu ada rumah, ada halamannya, ada pohonnya, ada pagarnya. Nah, semua objek itu apakah proporsinya sudah sesuai satu sama lain? Begitu. Begitu juga dengan komposisinya. Komposisi itu sendiri adalah susunan atau letak objek gambar dalam batasan ruang. Jadi, ketika kita menggambar sesuatu, apakah susunan atau objek-objek yang kita gambar itu susunannya sudah sesuai? Letaknya apakah harus diubah? Apakah sudah sesuai? Berikutnya tentang ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar berupa foto lukisan untuk memperjelas isi buku atau karangan dan sejenisnya. Ilustrasi bisa berupa pemandangan, misalnya pantai. Dan dalam gambar pantai itu sendiri, biasanya akan ada beberapa objek yang berhubungan dengan pantai. Adapun gambar-gambar objek yang ada di pantai, seperti perahu, pohon kelapa, dan hewan laut. Nah anak-anak, sebelum kita mulai mengapresiasi gambar, ingatlah bahwa setiap karya pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sebelum kita mulai mengapresiasi gambar, sebaiknya kita pahami dulu poin-poin berikut. Yang pertama, apresiasi terhadap sebuah karya sebaiknya tidak berlebihan, secukupnya dan seperlunya saja. Yang kedua, tidak menjatuhkan hasil karya orang lain. Kemudian, jika kita memiliki kritik sebaiknya bersifat membangun, harus disertai solusi atau saran. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang santun. Lalu kira-kira apa ya yang bisa kita apresiasi dari sebuah gambar? Kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian dan detail gambar tersebut. Kita juga dapat memberikan apresiasi terhadap pesan moral yang terdapat dalam gambar tersebut. Jika anak-anak masih bingung untuk mengapresiasi gambar, anak-anak bisa memulai dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah ide gambar yang disajikan sangat kreatif? Kira-kira gambar itu kreatif atau tidak menurut anak-anak? Nah, itu bisa disampaikan. Yang kedua, apakah komposisi warna dalam gambar sudah tepat? Nah, kira-kira bagaimana komposisi warnanya? Sudah tepat atau masih perlu diperbaiki? Itu juga bisa dijadikan apresiasi. Yang ketiga, apakah gambar yang disajikan tampak rapi? Nah, rapi atau kurang rapi kira-kira? Itu juga bisa ditulis dalam apresiasi. Yang keempat, apakah pesan moral yang tersampaikan pada gambar? Nah, kira-kira gambar tersebut memiliki pesan moral apa ya yang bisa kita ambil, kemudian kita jadikan apresiasi? Nah, itu contoh beberapa pertanyaan yang bisa anak-anak ajukan dalam pikiran anak-anak untuk mencari ide apresiasi. Selanjutnya, mari kita belajar untuk mengapresiasi sebuah gambar.
Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada dalam video. Bagaimana gambarnya? Tentu saja kita harus memperhatikan gambar dengan seksama ya sebelum kita memberikan apresiasi. Melalui gambar tersebut, kita bisa memberikan apresiasi seperti ini. Hasil gambarnya bagus. Gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, itu contoh mengapresiasi gambar. Nah, sekarang saatnya anak-anak untuk mencoba mengapresiasi gambar. Tuliskan apresiasi dari gambar A dan gambar B. Lihat dulu dengan seksama gambar A maupun gambar B. Lalu, tuliskan apresiasinya di LK yang tersedia ya anak-anak. Selamat mengapresiasi ya. Ingat, gunakan bahasa yang santun. Cukup dulu materi pelajaran kita hari ini. Semoga dapat anak-anak pahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kehidupan anak-anak ya. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.